bajunya mantap nih. Ini kemarin kita bagi-bagiin baju buat yang ikut live di Euro House itu. Jadi dapat kesempatan 5 menit, baju gua hargain di 10.000. Ternyata animonya banyak sekali ya, sampai ratusan kaos yang akan kita kirim. Tapi bukan ini yang akan kita bahas, John. Apa yang akan kita bahas, John? Ini sangat seru sekali ya, kita tutup aja. Nah, ini 2 mobil mini SUV yang memang sangat dicari orang karena memang banyak keluarga-keluarga yang kecil itu yang misalkan hanya terbatas anak satu, mereka juga punya rumah yang space-nya terbatas. Mobil ini sangat dicari karena boleh dibilang parkirannya bisa pas, mereka bisa taruh 1 motor lagi atau mungkin bisa tuh buat anaknya berenang di depan rumah sehingga parkirannya tidak memuat space yang besar seperti contohnya Innova ataupun mungkin Fortuner ya. Jadi 2 mobil ini akan kita bahas karena kita jarang sekali bahas 2 mobil ini. Nah, nanti akan kita bantu sama si Bang Ridwan. Bang Ridwan, sini ayo. Johnny my friend. Halo. Gimana? Sehat. 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 Om Ridwan, kalau lu sebagai baru nikah, Oke. lu akan mengambil mobil yang mana? Kalau gua akan ngambil Outlander. Outlander. Iya. Kenapa? Karena tenaga lebih gede. Desain kalau menurut gua lebih apa ya? Lebih Eropa lah. Lebih Eropa ya? Lebih elegan. Kalau gue lihat berarti lu memang orang yang idealis ya. Iya. Jadi lu nggak peduli apa kata orang, ya pokoknya gue Outlander karena gue suka dengan modelnya. Even though dia tahunnya bisa lebih tua daripada si HR-V ya. Jadi kita balik lagi, ini 2 mobil itu tidak bisa di apple to apple karena harganya ada sedikit gap. Nah, tetapi mungkin kita berbasis apple to apple-nya adalah size, ukuran ya. Nah, jadi gue pribadi, gue akan memilih juga Outlander karena gue sendiri suka dengan tampangnya Outlander ini. Setuju. Secara garis besar tampang ini kayak Lancer Evo ya, Evo 10 ya. Karena kan dia basisnya tuh dari mulai lampu, terus grill, itu mirip. Jadi satu turunan lah istilahnya. Mesinnya sama nggak? Mesinnya mirip, tapi dia nggak pakai turbo. Oh, dia MyVec ya berarti ya? 4B11, MyVec, DOHC, tapi bedanya nggak pakai turbo. Cuman memang yang agak disayangkan ini, kebetulan ini tipe PX, tetapi dia panoramiknya nggak bisa dibuka ya, itu aja sayangnya. Nah, tapi itu keunggulan sih. Kenapa? Menurut gua, karena dia kan istilahnya apa ya, compact SUV kan. Nah, dia istilahnya atapnya itu bisa nahan beban lebih. Jadi kalau lu masang roof box, roof rail di situ, jadi lebih mantep lah. Lebih mantap ya? Lebih bisa nahan beban. Dan juga sebenarnya kalau gue pribadi juga ngomong, kayaknya kalau dengan panoramic roof yang seperti ini, ngelihatnya lebih leluasa ya, tanpa ada potongan jeda-jeda karet-karet gitu ya. Iya, jadi ngelihat bulan tuh enak gitu. Jadi lega gitu. Kalau buat kayak lo, jomblo gitu kan, rebahan di mobil asik ya, lihat itu ya. Nah, asik. Jadi memang sebenarnya kalau gue pribadi, kalau gue akan memilih Outlander, kita nggak akan bahas HR-V dulu ya. Kita akan bahas mulai dari sini. Mungkin gue akan bikin mobil ini secara untuk mobil-mobil agak sedikit rally look. Pelek gue kecilin 1 inci, gue kasih ban pacul sedikit, lalu gue akan bisa mini camping sama anak gue atau istri gue ke jalurnya yang minimal treknya nggak terlalu basah lah ya, kerikil, naik ke puncak gitu asik ya kayaknya ya. Asik, daerah-daerah Sentul, belakang-belakang. Iya, itulah yang gue bilang sebenarnya, Wan. Kalau kita mau beli mobil, kita harus tentuin dulu dari budget, dari kegunaan mobil ini. Jangan kita beli hanya karena gengsi. Susah. Iya, susah. Nggak hidup Bor kalau nggak hidup Bor, betul Bor. Nah, sama yang gue bilang lagi John. Balik lagi tapi kita memaksakan membeli Outlander padahal sebenarnya notabene kita nambahin duit sedikit dapat HR-V yang bensinnya lebih irit. Tapi banyak yang ngomong HR-V ini kita buka ya, coba ya di IG ya. Sambil kita baca-bacain dulu. Siap. Yang seru dan menarik itu adalah maybe HR-V Johnny karena interior Outlander Sport membosankan. Dalam kurung tanda kutip pernah punya Outlander Sport. Ya sebenarnya sih karena mungkin Outlander ini tahunnya lebih tua ini lebih muda ya kan. Tetapi kalau gue sendiri nggak suka yang namanya konsol HR-V di tengah tuh. Terlalu kayak makan tempat ya. Makan tempat ya. Iya, ya tapi balik lagi. Semua tergantung selera, Jo. Selera, bener. Nah, terus ada yang lebih lucu lagi nih, Wan.
Apa tuh? Tunggu bentar, gue baca dulu ya. Ini tadi agak seru nih, mana ya? Outlander aja John, temen punya HR-V pada sering mogok, nggak tahu kenapa jadi ngeri. Wih. Jadi gini John, mobil itu sampai mogok kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Karena apa? Kita tidak merawat mobil itu dengan baik dan sempurna. Benar. Memang HR-V ini salah satu mobil yang sering di-recall sama si Hondanya sendiri karena ada beberapa yang rusak. Tetapi kan gini, kalau kita tidak berusaha mencari tahu, kita kan nggak tahu mobil ini harus di-recall. Iya. Kalau kita nggak servis mobil ini di bengkel resmi, kita tidak tahu mobil ini harus ada yang diganti partsnya. Contoh gini, memang sebenarnya pabrik itu kan buat mobil itu ribuan bahkan ratusan ribu ya. Yep. Pasti ada 1-2 produk yang defect. Pasti. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena kan pasti yang namanya human error. Yep. Nah, tapi kan mereka menyediakan namanya keluhan atau klaim garansi. Nah, kita yang harus pintar-pintar untuk melakukan hal tersebut. Ya kan? Harus lebih peka lah. Betul, lebih peka lah ya. Jadi ya balik lagi. Kalau gua sendiri orang yang ngepas-ngepas, istilahnya oke lah, gua orang yang pengennya hidup gua normal-normal aja. Nggak mau yang ada yang namanya jurang dalam kehidupan, ya kan? Gue punya duit yang cukup, gue akan beli Honda HR-V. Karena apa? Gue isi bensin segini, gue udah tahu bakal habis segini, gue udah tahu gue pakai mobil ini 3 tahun, mobil gue harganya segini. Siap. Itu kan? Jalur aman ya? Jalur aman. Tetapi nggak bisa kita bilang nggak aman juga, John. Lu percaya nggak Outlander ini harganya segitu-segitu aja? Masa? Iya. Wah, mantep berarti. Makanya kayak cepean lebih doang ya harganya ya. Itu ya harganya segitu-segitu aja dari gue zaman kuliah sampai sekarang ya harganya stabil ya? Stabil, cuman memang kalau kata orang ya ada sebagian spare part yang lebih mahal daripada si HR-V. Iya. Nah, agak sulitnya gini. HR-V ini kan model lebih baru ya, jadi tapi ini memang nggak bisa di apple to apple karena ini yang 1,5E, ini 20 PX. Harusnya yang ada di sini 1,8 Prestige, tetapi itu juga harganya bakal timpang jauh. Iya, yang gue jelasin di awal, ini kita hanya membandingkan dari segi size aja sama kebutuhannya ya. Nah, John, kita sambil keliling-keliling yuk. Boleh. Nah, John, kalau mulai dari pantat, memang kalau gue sih lebih suka HR-V ya. Kalau lu tetap Outlander? Kalau gue tetap Outlander. Tetap ya, iya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketika kita ingin modifikasi. Contoh nih ada yang ngomong Outlander aja John, HR-V aja karena HR-V itu modifnya lebih banyak pilihan. Salah sebenarnya ya. Outlander juga banyak loh bos. Banyak sebenarnya. Banyak, iya. Cuman memang HR-V ini lebih ke arah anak-anak muda zaman sekarang. Karena gini John, anak muda zaman sekarang ini kan lebih melek sosial media. Mereka yang beli HR-V dibeliin bokapnya atau mungkin beli sendiri, mereka modif, mereka akan upload di sosial media John. Nah, jadi makanya banyak referensi. Nah, biasanya yang pakai Outlander ini orang-orang yang sibuk kerja atau mungkin orang-orang yang lebih arah kaum milenial ke atas sedikit kayak kita nih umur 25 ke atas. Lebih suka dengan mobil ini dan biasanya jarang main sosial media. Nah, jadi balik lagi ke kebutuhan kalian aja, kalian maunya yang mana? Wan, thank you ya. Gua lanjut sendiri ya. Siap. Thank you. Oke. Nah, jadi sebenarnya tergantung kebutuhan kalian aja, kalian maunya yang seperti apa. Oke. Jadi kita akan coba lebih mendetail ke si Outlander karena Outlander ini mempunyai cerita unik sama gue, John. Outlander ini tahun 2013 tipe PX. Dan ini tipe PX Limited yang kilometernya hanya 20.000 sekian. Ini adalah mobil yang pernah gue review sebelumnya. Nih gue kasih linknya ya. Tuh. Ini mobil sebenarnya sudah laku ke salah satu customer kita juga. Dan hari ini mobil ini nyampe karena dia ingin memberikan surprise kepada istrinya untuk dimodifikasi sedikit. Dengan budget kurang lebih 20 jutaan. Gue pengen mobil gue bla 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 bla. Oke. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita mempunyai lini bisnis yang baru, John. Bukan bisnis lah, ini sebenarnya lebih ke arah passion yang kita bisa mengutarakan apa yang kita mau modif karena kita juga bingung. Kita takut salah pilih bengkel, kita takut salah pilih aliran, kita takut salah pilih selera. Jadi mereka mempercayakan kepada kita, John. Apa itu namanya? Nih, Euro House Custom, oke? Euro House Custom ini masih di bawah under gue juga. Jadi ini yang membantu kalian
untuk memodifikasi mulai dari remap, mulai dari peredam, mulai dari audio, mulai dari velg, mulai dari ban, semuanya one stop service kita bisa provide buat kalian. Nah, kurang enak apa John? Enak kan John? Jadi kalian bisa cari-cari barang yang buat mau beli eceran sama kita bisa, mau beli mobil ini terima jadi juga bisa dengan budget kalian. Kita bisa tentuin John. Kalau memang kita nggak sanggup, kita akan bilang nggak sanggup. Oke? Nah, sebelumnya waktu mobil ini datang ke sini, gue masih bingung karena kebetulan peleknya masih silver. Dia nggak kepengen ganti pelek karena dia nggak mau menghilangkan ciri khas dari Outlander ini dan juga nggak mau terlalu keras. Bininya nggak suka mobil keras. Yang kedua, gue kepengen mobil gue tampil beda tapi manis dilihatnya. Oke, apa aja yang gue lakuin? Yang tadinya ininya chrome, gue bikin black chrome. Yang kedua, yang tadinya ininya putih, gue bikin black glossy biar sehingga ininya nggak mati karena ini ada 4 di sini. Nah, untuk velg sendiri gue cat kemarin di Lido Jaya Motor. Lido Jaya Motor itu siapa? Itu Kelvin temen gue. Nih IG-nya sambil kalian lihat ya. Nah, ini warnanya ini gunmetal special custom dari gue karena ini mobil warnanya putih. Jadi gunmetalnya ini gue bikin warnanya seperti ini agar pelek ini tidak terlihat mati. Dan untungnya saja sudah ditolong dengan ban Michelin 215/6017 sehingga tampilan dan fittingnya udah proper banget. Ini tinggal sentuhan terakhir itu adalah finish balancing yang akan gue lakukan terakhir sebelum gue handover ke Doi John. Ya. Nah, setelah eksteriornya udah beres, apa yang mau dilakukan lagi? Ben, lampunya kurang terang. Oke, nggak masalah. Nah, lampunya ini nanti akan kita sedikit bikin terang di DSHID kok Kelvin ya, DSHID nih, tuh IG-nya tuh. Nah, nanti lampunya itu, jadi kalau menurut kok Kelvin, lampu yang berdasarkan ada proyektornya sendiri dan juga ada bohlamnya sendiri itu mempunyai umur. Nah, umurnya itu biasanya tergantung seberapa lama kita pakai lampu tersebut sehingga dia ada umurnya. Jadi nggak terang itu ada banyak faktor. Jadi kalian bisa cek dulu, konsultasikan ke mereka, dicek aja dibawa ke sana, lalu nanti kita bisa mulai ganti retrofit proyektornya atau mungkin kita ganti bohlamnya. Nah, untuk fog lamp sendiri ada banyak pilihan, ada bisa pakai LED atau HD, tergantung kalian maunya yang mana. Ini bakalan gue bawa ke sana karena owner sendiri terserah apa kata gue, cuman gue hanya menanggapi keluhan dia, lampunya kurang terang, karet wipernya kurang enak. Karet wiper gue sendiri pakai yang merek Michelin. Ini gue beli di spotlight.michelin, kalian bisa cek aja nih IG-nya nih, truk tuh, ya kan? Nah, Spotlight Michelin ini salah satu afiliasi dari si Spotlight.Philips, di mana Spotlight.Philips itu yang menyediakan lampu-lampu Philips untuk kebutuhan mobil kalian. Nah, udah John, itu dulu untuk eksterior. Lalu kita lari ke bagian interior. Nah, apa yang gue lakuin pertama itu peredam. Kita bikin soundproofing semua, tapi gini, dia bilang, kok gue nggak mau terlalu banyak peredam, yang penting ini udah cukup kedap. Oke, kita ambil peredam yang cukup-cukup aja. Nah, setelah udah diredam, dia bilang audionya kurang enak karena memang bawaan sendiri head unitnya JVC itu sudah ketinggalan zaman walaupun sebenarnya masih ada Bluetooth-nya. Nah, untuk head unit sendiri kita ganti dengan si Pioneer AVH Z1550 DVD. Lalu klaksonnya sendiri gue bilang ke yang punya mobil, klaksonnya gue ganti aftermarket ya, pakai flosser ya, biar suaranya lebih nyaring. Ntar suaranya kayak gimana kita coba. Nah, subwoofer sendiri gue nggak kepengen ada di belakang karena Outlander sendiri bagasinya sudah minim. Gue pakai subwoofer aktif GTR 130A dari Blaupung. Nah, untuk speaker depannya ini gue pakai yang Vox Fonalivo. Ini nggak terlalu mahal tapi ini suaranya cukup baik. Gini, kuncinya sebenarnya main audio itu kita tahu batasan kuping kita aja, kita maunya kayak gimana. Kalau kita mau ngikutin terus ya tergantung budget sih. Kalau kalian mau bikin audio 500 juta pun kan bisa John. Jadi sesuaiin aja karena ini gue menyesuaikan budget dari yang punya mobil. Jadi gue sesuaiin semua, lalu kabel-kabelnya gue pakai yang lumayan bagus. Nah, otak dari segalanya ini semua gue pakai si Venom Pandora VPR 3.4. Nah, ini salah satu DSP entry level yang memang cukup baik dan kita akan coba hasilnya seperti apa. Gue udah nyoba sih sebetulnya. Jadi karena gue pernah dengar mobil orang pakai VPR 3.4 ini, jadinya sekarang gue juga tertarik untuk pakai ini kan. Karena memang Venom sendiri udah banyak engineer baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang John. Jadi boleh dibilang dia udah bisa, tadinya dia memang kuat di market SPL, sekarang mereka mencoba menggait
market OEM gitu loh. Makanya dia juga bikin speaker Exodus, dia juga bikin VPR yang di atasnya dia, yang high end-nya. Nanti kita akan bahas lah ya di vlog selanjutnya. Jadi sementara ini dulu. Nah, untuk kamera mundur juga gue pakai yang built-in dari Pioneer. Jadi semuanya, hampir semuanya ini gue bikin sesimpel mungkin karena gue nggak mau menghilangkan bagasinya dia ini. Bagasinya kan udah cukup kecil, ya udah ngapain kita pakein subwoofer lagi ya, balik lagi lah. Tapi kan kalau kalian pengen bass lebih gede ya kalian harus pakai begini. Cuman gue menyesuaikan dengan si yang punya mobil, John. Tuh, ini ban serapnya aja belum turun, John. Bener, kilometernya real 23.000, John. Oke, jadi kita lanjut lagi sambil test drive kali ya. Cuman mungkin waktu sudah sore, kita akan lanjut besok biar lebih afdol. Oke, sebelum kita lanjut ke besok, kita lihat si HRV ini. Jadi HRV ini adalah salah satu customer dari Eurohouse Custom juga yang ingin melakukan soundproofing. Ini masih kosong. Nah, ini masih kosong. Lalu yang ini beda sama yang ini. Ini gue bikin audionya itu subwoofernya 8 inch 2 biji di belakang. Karena dia pengen suaranya tetap OEM dan bulat, adanya di belakang. Lalu audio sama soundproofing di kolong sama lampu-lampu, John. Ini bakal seru kan, John? Jadi nanti akan kita bahas ya. Sebentar, ada beberapa hal yang belum kita bahas lagi nih, John, sama si Ridwan. Kita panggil dia dulu ya. Oke, Wan, balik lagi ke mobil ini dua. Yang memang belum kita bahas itu adalah transmisinya sendiri. Oh iya. Nah, dua-duanya sebenarnya udah pedal shift. Iya. Nah, tapi menurut lu lebih nyaman dan smooth yang mana? Nah, kalau masalah kenyamanan, jujur kita harus ngakuin HRV sih. CVT-nya ya? CVT gimana-gimana, sepengetahuan gue itu lebih halus ya. Karena kan continuous variable timing tuh. Iya, dia nggak berasa ketika dia oper gigi ya. Itu. Tetapi sebenarnya perlu kita tekankan ketika CVT itu kita harus jeli. Yang kayak gue bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Benar. Kita harus tahu oli apa yang bagus, kapan harus ganti oli, sehingga matic kita itu tidak jebol. Dan juga yang paling penting adalah ketika kita pakai mobil CVT, seperti apakah yang harus diperhatikan. Contoh misalkan kita lagi di lampu merah, kita harus masukin N apa enggak, atau tetap di D, atau gimana, sehingga matic ini tetap lebih awet. Nah, makanya biasanya orang kalau mau beli mobil bekas harus tahu dulu mobil ini bekas siapa. Bener gak? Itu penting, John? Iya, pemakaian sebelumnya siapa. Betul, makanya minimal kalaupun kalian nggak tahu ini bekas siapa, kalian punya knowledge tentang mobil ini dulu. Iya. Sehingga kita beli nggak salah, John. Nggak kecebur. Nah, nggak kecebur. Kayak siapa? Kayak gue. Kecebur ya, John. Parah lo. Iya. Nah, balik lagi ke si Outlander. Outlander ini dia yang punya mobil ini pengen lebih kenceng, John. Oke. Nah, cuman kan gini, John, gue itu punya pengetahuan tentang mobil bensin ini belum sebanyak yang mobil diesel ya. Oke. Cuman teori gue sendiri mengatakan bahwa kalau mobil bensin ini selama kelistrikan dan pengapiannya itu benar, proper, maksimal, maka tenaga yang dihasilkan akan lebih bagus. Optimal ya. Nah, makanya gue pemasang kabel ground di sini, sama ada beberapa hal yang akan gue lakukan lagi nanti. Mungkin gue akan kirim mobil ini untuk di tune up, kalibrasi lagi, businya gue ganti lagi. Sehingga hasilnya bisa lebih mantap ya, John. Cakep. Oke, thank you, John. Ntar kita ketemu lagi besok pas test drive. Siap. Oke, tiba saatnya hari ini mobilnya dua-duanya udah jadi. Cuman yang ini kebetulan belum nemuin velg yang pas ya HRV. Jadi kita hari ini akan bikin aja driving impression antara gue dan si Ridwan about this Honda HRV dengan si Mitsubishi Outlander. Nah, sebelumnya gue akan jelasin modifikasi apa saja yang sudah gue lakukan di Outlander milik temen gue juga nih. Nah, ini lampu ininya ternyata masih bagus karena memang reflektor dan lumen proyektornya sendiri sama umur bohlam dan balasnya masih bagus. Jadi nggak diganti, hanya disetting aja kemarin di DS. Lalu ini high beam dia punya high beamnya diganti LED. Lalu fog lamp bawah gue pakai HID 4300 Kelvin. Kenapa gue pakai HID nggak pakai LED? Untuk menyamakan warna antara atas dan bawah. Kalau untuk high beam kenapa dipakai LED? Karena high beam itu bersifat spontan. Jadi kalau kita pakai HID nggak akan cocok. Jadi biasanya kok Kelvin suruh gue pakai LED. Oke? Nah, untuk interior nih yang mulai seru, John. Jadi gini. Head unit sendiri ini gue pakai Pioneer A315BT. Mungkin nanti Om Dimas tinggal kasih cutaway-nya aja ya. Gue susah masuk ke dalam. Lalu untuk barang-barang tadi udah gue jelasin di awal video. Nah, ada sedikit cerita yang unik. Jadi kemarin itu harusnya gue pesennya AVH seri 2 yang BT.
Nah, tetapi waktu gue pesan di Tokopedia itu barangnya lagi habis. Yang punya lapak bilang, ini ada seri 1. Ya sebenarnya sih dia nggak salah sih. Cuman kan karena gue itu yakin dan ngehnya itu head unit itu bisa Bluetooth. Jadi ya gue beli aja yang seri 1 kan. Ternyata begitu gue pasang tadi pagi nggak bisa pakai Bluetooth, ya udahlah. Akhirnya gue beli head unit itu 3,5 juta. Dengan sangat terpaksa gue jual ke penjual 1,5 juta dan gue harus membeli lagi head unit A315 BT dengan harga 3 juta something. Ya yang penting gue nggak mau mengecewakan customer kan, jadi dia nggak perlu tahu seperti apa detailnya. Jadi gue hanya mengganti ini agar bisa tampil Bluetooth di layar, walaupun memang Bluetoothnya sendiri sudah ada dari si prosesornya Phenom. Nah, untuk detailnya prosesor Phenom VPR 3.4 ini menurut gue sangat gampang untuk dipasang karena semuanya masih sistem plug and play. Terlebih ketika kita memakai subwoofernya si Phenom juga, semua udah tinggal plug and play. Jadi Phenom gue akuin sekarang memiliki banyak terobosan-terobosan baru ya. Dan ini menurut gue sangat cukup untuk harian. Balik lagi ketika kita bikin audio mobil, itu kita harus mempunyai standar yang cukup-cukup saja. Karena kalau kita punya kuping sudah baal, audio 50 juta pun akan terasa baal. Jadi menurut gue segini udah sangat pas untuk harian, apalagi ditambah soundproofingnya udah pas. Soundproofingnya gue nggak bikin terlalu tebel, biar pas-pas aja sehingga suaranya itu akan terdengar cukup. Oke? Nah, untuk mesin gue nggak melakukan banyak, gue hanya melakukan grounding kabel, lalu gue oxy hydrogen clean HHO sama si Tommy di Airmoda Workshop. Kalau kalian nggak tahu, Airmoda Workshop gampang carinya, dia cuma di HHO karena memang sebelum kesini mobilnya baru servis di bengkel resmi, jadi gue hanya melakukan oxy hydrogen carbon clean aja, sama melakukan kabel ground dirapihin. Kabel ground sendiri itu kegunaannya sebenarnya simple, dia untuk mengoptimalisasi arus listrik di dalam mobil sehingga tidak banyak terbuang arus listrik di dalam mobil, jadi bahan bakar otomatis akan lebih irit. Kalau menurut opininya seperti itu, cuman tidak, gue belum bisa membuktikan secara tertulis ya, jadi tapi ya udah banyak yang lakukan, jadi gue coba melakukan hal ini di mobil Outlander ini, ternyata larinya cukup enak. Oke, nah kalau kita lihat peleknya yang tadinya silver, ini gue cat gunmetal versi gue sendiri, gue yang warnanya sama Kelvin, Jaya Motor. Nah ini warna ini sangat favorit untuk mobil warna putih, karena gue udah pernah tes di Innova 2KD yang waktu itu gue cat velgnya ternyata bagus. Begitu dimasukin ke sini dengan ban Michelin, standing habis John. Itu bukan karena modelnya keren, tetapi OEM-nya dapat. Nah, terus yang tadinya stiker-stiker gue cabut semua, jadi hanya ininya aja yang gue hitemin. Nah, biar nggak mati, ininya gue stiker hitam glossy biar kelihatannya rapi. Udah, kurang lebih begitu aja untuk eksterior. Untuk interior kita sambil ngobrol aja di dalam John, yuk. Banget John. Hey, relax Johnny my friend. Kita lagi naik apa? Outlander. Outlander itu kelebihannya adalah dia punya panoramic roof yang super lebar. Kemudian nggak bisa dibuka. Sekilas kalau gue megang setir ini mobil, berasanya tuh seperti bawa Pajero. Cuman memang di sini ini kan bukan Pajero nih, Outlander. Jadi ada satu hal yang bisa dilakukan untuk mengupgrade, cuman nggak gue lakukan di sini, adalah penambahan cruise control di sini. Cuman dia harus diprogram lagi, jadi gue nggak nambahin di sini. Dan gue rasa owner selanjutnya juga nggak terlalu butuh. Jadi daripada dia rumit, mendingan gue gini aja. Nah ini kalian lihat nih, ini sebelum kita jalan, ini head unitnya nih A315 BT. Tuh, ini gue beli sama Indah Jaya Motor. Kalau kalian nyari barang-barang head unit Pioneer, kalian kalau ke Blok M cari aja Mbak Indah. Mbak Indah orangnya baik, dia hampir semua barang audio dan barang-barang aksesoris mobil dia jual. Thank you Mbak Indah udah mau bantuin gue tuker AVH gue yang nggak ada Bluetooth jadi Bluetooth. Thank you. Oke. Biasa gue mobil pendek. John, kalau itu mah mobil gue John, Innova John. Nah, terus kemarin kita juga abis ganti pelek, bukan ganti pelek, abis ngecat pelek. Karena dia bawahnya habis dibongkar-bongkar, gue melakukan spuring sama finish balancing. Nah, ini pedosifnya di sini. Ini gue berasa kita nge-vlog tahun lalu, Om Dim. Dulu kita pernah bikin vlog mobil ini ya, mobil yang sama. Kebetulan memang rasanya juga lebih sedikit berbeda karena udah diredam. Jadi hampir suara-suara di luar tuh udah nggak terlalu kedengeran lagi.
Jadi memang soundproofingnya itu benar-benar pas. Kalau kalian bingung soundproofingnya di mana nih, IG-nya nih, Heroes Custom. Kita bisa melayani one stop service di mana misalkan kalian mau ganti lampu, mau apapun, sekalian ngeredam, semuanya bisa kita lakuin bareng-bareng, Jo. Terus gue kemarin sempat ngobrol sama yang punya mobil, Om. Gue bilang, ini udah diginiin, kira-kira kurang nggak? Ya udah deh, gue bilang, kalau lu mau tanya kurang apa enggak, duit 50 juta pun nggak akan cukup, ya kan? Makanya yang bagus itu ketika kita menjadi manusia itu harus memiliki rasa cukup yang benar-benar pas, sehingga kita nggak akan kelebihan lagi untuk modifikasi ataupun mungkin kebutuhan kita ya. Jadi misalkan kita cukup untuk liburan segini, cukup untuk modif mobil segini, cukup untuk cicilan mobil segini, sehingga hidup kita tidak dilanda yang namanya financial problem. Financial problem itu salah satu masalah hidup yang paling mendasar dan paling favorit dihinggapi di manusia ya. Jadi yang bisa mengatur finansial itu diri kita sendiri. Kita yang bisa mengatur kita harus gimana-gimana. Nah, harinya udah enak nih. Oke. Nah, memang tidak bisa dipungkiri mesin Maverick 2000 ini lebih spontan daripada si Honda HR-V. Cuman kalau untuk segi bahan bakar, kalau menurut Om Ridwan, tadi kan Om Ridwan lagi nyobain HR-V tuh. Kalau menurut dia dengan beban dia 100 kilo, dia emang gendut banget sih. Dia emang gendut banget. Jadi ya udahlah ya. Jadi ya dia bilang katanya, gue sempit banget nih, apalagi ada konsol tengahnya ya. Ya udahlah ya, itu kita kan lagi nyoba. Makanya itu dia yang gue bilang, beli mobil itu kalau nggak kenal maka nggak sayang. Minimal gini, kalau memang kita malu untuk test drive di dealer ya, kalian kalau punya teman atau saudara yang punya mobil yang ingin kalian beli, kalian dengan baik-baik ngomong aja ke rumahnya, bawain kue, saya cobain mobil kamu dong, ya kan, biar kita tahu. Jadi jangan sampai kita udah beli, kita nyesel, dan akhirnya kita rugi. Itulah dia, oke? Nah, Outlander sendiri sebenarnya ini kan versi yang non facelift dan ini versi PX Limited. Nah, yang gue demen itu bumper bagian versi yang udah facelift. Nah, facelift itu dia ada sedikit list chrome-nya di bagian fog lamp. Yang tadinya list chrome-nya itu berbentuk bulat, sekarang berbentuknya letter C kiri kanan. Yang kiri C biasa, yang kanan C kebalik, di manis udah gitu. Cakep deh pokoknya deh. Tapi yang menurut gue Outlander is Outlander, kayak yang diomongin Om Ridwan di awal video, dia tetap tim Outlander karena Outlander sendiri itu mempunyai model yang boleh dibilang abadi ya. Sedikit mirip Mitsubishi Lancer Evolution, tetapi ya tidak seperti Lancer Evolution gitu, John. Mana kabarnya Om Ridwan? Kita nonton aja dia lagi bikin review si HR-V. Oke, jadi sebelum gue coba mobil ini gimana, gue mau tahu dulu nih, ini settingan duduk gue. Karena gue baru masuk ke mobil ini, gue ngerasa kayak lumayan sempit ya. Gue nggak tahu apakah karena ini nih konsol tengahnya nih bikin apa ya, paha lu nggak bisa ngebuka lebar, apalagi buat orang kayak gue yang besar. Tapi gue akan coba duduk di belakang dengan posisi nyetir gue. Oke, dengan posisi nyetir gue yang kayak tadi, ini masih tersisa ya mungkin 10 cm ya. Koreksi kalau gue salah di kolom komentar nanti. Tapi intinya sih lumayan sebenarnya, cuma di depan itu terasanya sempit. Oke, langsung aja kita bawa jalan mobil ini, cek impresinya gimana. Kita coba jalan ya, nanti kita bisa tahu impresi mobil ini gimana. Tapi yang kayak tadi gue udah bilang di awal, ini karena ada konsol tengahnya, jadi rasanya tuh lebih sempit, kayak dibatesin blok-blok gitu jatuhnya. Tapi yang jelas kalau masalah suspensi, kayak kaki, ya standar dari pabrik ini kalau gue nggak salah ya. Jadi emang belum banyak perubahan dan nyaman-nyaman aja. Oke, kita sekarang coba akselerasinya ya.
Jujur so-so sih, maksudnya karena ini balik lagi transmisinya CVT ya, jadi dia perpindahannya itu cenderung halus dibandingin sama Outlander yang emang dia masih konvensional. Jadi kalau masalah akselerasi sih, kalau gua rasa emang menang di Outlander. Tapi seperti yang kemarin udah dibahas, kalau kita ngomongin konsumsi bensin, ini jelas jauh lebih irit. Tenaga juga sebenarnya 1500 cukup. Apalagi ini CVT, kalian lari 80, 100, mungkin RPM-nya masih di bawah 2000 sih. Dan cocok untuk daily moving ya. Maksudnya emang kalau buat jadi mobil harian itu pas banget lah, nggak bikin kantong bolong. Cuma ya emang itu tadi harus ada yang dikorbankan kalau menurut gua, antara lu pilih akselerasi atau lu pilih efisiensi jatuhnya. Oke, gimana teman-teman? Jadi menurut teman-teman, kalian tim Outlander apa tim HR-V? Nah, kenapa gue suruh Om Ridwan yang milih test drive HR-V sendiri? Karena dia tim Outlander. Kalau dikasih coba yang ini, ntar dia nggak bagus-bagusin mobil ini, ya kan? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan modifikasi tipis-tipis, bisa cek aja Instagram gue di Euros Custom. Dan buat teman-teman yang membutuhkan lampu, kalian bisa menghubungi DSHID. Dan teman-teman yang membutuhkan repair body, cat, ataupun sekedar servis biasa atau cat velg, kalian bisa hubungin si Lido Jaya Motor atau Ermoda Workshop. Dua itu sebenarnya udah hampir kayak saudara gue yang memang sering membantu gue untuk modifikasi ataupun hanya sekedar merawat mobil. Gitu ya John. Jadi tergantung apapun pilihan kalian, yang penting sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke? Johnny my friend, thank you dan selamat sore dan selamat beraktivitas. Bye bye.